Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Cina menjadi sorotan usai Presiden Xi Jinping berencana memodifikasi terjemahan Al-Quran yang digabungkan dengan nilai-nilai Islam, ya, digabungkan dengan Konghucu. Modifikasi Al-Quran versi Cina ini merupakan bagian dari upaya signifikasi terhadap Islam. Signifikasi adalah proses mengubah atau memodifikasi sesuatu sesuai dengan budaya Cina. Partai Komunis Cina ingin memperkuat pengaruh negeri tirai bambu dengan membuat Al-Quran dan hadis dalam versi terjemahan baru. Terjemahan tersebut nantinya menggunakan Konfusianisme untuk menafsirkan kitab suci. Lantas, seperti apa Al-Quran versi Cina yang akan dibuat Xi Jinping? Apakah kebijakan Xi Jinping terang-terangan memusuhi Islam? Bagaimana seharusnya sikap dunia Muslim? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Ustadz Irfan Abu Nafid. Assalamualaikum Ustadz Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz Irfan nih, pada akhir Juli kemarin, sekelompok pejabat pemerintah dan akademisi Cina bertemu di Urumqi, membahas rencana nasional untuk mensinisasi Islam. Dalam pertemuan itu disampaikan bahwa secara khusus Cina perlu berbuat lebih banyak untuk menyatukan Islam dengan Konfusianisme. Apakah rencana Cina ini sangat berbahaya, Ustaz? Fadol. Taibun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa Khilafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga Ustadz Anam dan juga tim barakallahu fikum. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan topik yang sedang mengemuka berkaitan dengan rencana pemerintah Cina menerbitkan terjemah Al-Quran, tapi dengan versi penafsiran yang kemudian dicampur adukan dengan paradigma Konfusianisme itu sendiri. Nah, dalam hal ini perlu difahami, tapi kalau kemudian tadi dipertanyakan apakah berbahaya atau tidak, jelas ini bertentangan dengan konsep Islam itu sendiri, bagaimana memahami Al-Quran. Karena Allah menurunkan Al-Quran, kitab suci, yang kemudian diajarkan pula bagaimana cara memahaminya dari generasi ke generasi. Baginda Allah SAW menafsirkan Al-Quran, menjelaskan kepada para sahabatnya, begini konsepnya, ABC, dan lain sebagainya. Maka dari itu Allah kan berfirman di dalam suratul Anbiya ayat ke-7 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan bertanyalah kalian kepada ahla dzikri, yang dimaksud adalah orang-orang yang berilmu dalam Islam, yakni orang-orang yang memahami Al-Qur'anul Karim itu sendiri, jika kalian tidak mengetahui. Nah, ketika kemudian di dalam hadis baginda pun juga sudah memperingatkan, man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin, siapa yang kemudian berkata menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmunya. Dan yang dimaksud dengan bighairi ilmin di sana adalah tanpa dasar keilmuan yang diakui di dalam Islam itu sendiri. Faliyatabawa, maka silahkan ambil maq'adahu, tempat duduknya, minanna, dari api neraka itu sendiri. Nah, di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi Al-Bazar ini terkandung petunjuk di dalam prinsip memahami Al-Qur'an Al-Karim itu sendiri. Nah, bisa dibayangkan, Islam satu sisi, kemudian kita mendapati Konfusianisme sebagai suatu faham, paradigma, ajaran, keyakinan tertentu yang berbeda dengan Islam, ini sisi yang lain. Lalu bagaimana mungkin kemudian katakanlah Al-Quranul Karim, Al-Quran yang kemudian Allah turunkan kepada baginda Allah SAW,
Allah gambarkan hikmahnya alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bidzirabihim ila siratil azizil hamid. Bahwasanya Allah berfirman alif lam ra kitab suci ini yang kemudian kami turunkan kepada engkau hai Muhammad agar engkau hai Muhammad SAW mengeluarkan manusia dari jalan-jalan kegelapan-kegelapan menuju satu cahaya, ini cahaya Islam itu sendiri. Nah, maka pada poin ini saja, ini kan sangat paradigmatik, maka jelas-jelas rencana tersebut sangat berbahaya. Ah, luar biasa sekali. Ustadz, ini kan dikabarkan sekretaris Partai Komunis yaitu Xi Jinping ini yang pertama kali menyebutkan sinisasi agama di Cina dalam pidatonya pada tahun 2015. Jadi udah lama kayaknya. Apakah dalam rencana 32 poin itu merupakan langkah jahat Cina untuk meniadakan Islam sebagai ideologi di Cina dan seluruh dunia, Ustadz? Nah, kan begini, teh. Ketika kita memahami tadi bahwa poin apa rencana ini kan jelas rencana yang berbahaya yang tidak bisa kita terima. Itu tidak ada kemudian ulama Islam atau ajaran apa katakanlah tidak ada yang namanya ajaran Islam bisa membenarkan sinkretisme karena model begini kan berarti sinkretisme. Iya, Terlepas mungkin Konfusianisme mengajarkan tentang konsep A, B, C, D, misal tentang masalah tata krama, kesopanan dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah Islam tidak mengajar? Islam mengajarkan. Tapi jelas antara Islam dan Konfusianisme itu punya konsep yang berbeda. Islam ya dengan Islam dari mulai keyakinan, seperangkat aturan keyakinan, sampai dengan katakanlah seperangkat aturan syariat yang digali dari Quran dan Sunnah, itu konsep yang mapan, konsep yang utuh, bagaikan sistem. Kalau satu bagian kemudian diambil, diganti dengan sistem yang lain, paradigma yang lain, pemahaman yang lain, itu bukan Islam itu sendiri. Maka satu sisi ini saja sudah jelas tidak bisa kita terima. Bahaya jelas bahaya, maka rencana ini tidak bisa kita benarkan dan ini jelas ada unsur berbahaya ideologis kepada pemahaman Islam sendiri. Cina kan dengan katakanlah proyek besar-besar sekarang ya, apa hadir di berbagai macam negara dengan investasinya. Kemudian tiba-tiba giliran berbicara tentang Islam itu mau tanda petik seakan-akan kita lihat kita analisis ini ada upaya tampaknya apa eh, menundukkan pemahaman Islam itu sesuai dengan apa yang kemudian mereka inginkan mengatasnamakan Konfusianisme itu sendiri. Nah, ini kan tidak bisa kita terima. Nah, bahkan kan begini, di dalam kitab-kitab referensi kajian keislaman dalam bab ilmu tafsir, karena kan di dalam Islam itu ayat Al-Quran itu difahami dengan ilmu yang ilmunya juga diakui di dalam khasanah keilmuan Islam. Kalau berbicara tentang bahasa Al-Quran, maka dia bahasa Arab. Maka kita bicara tentang ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu balaghah Arabiyah kan. Itu bahkan Al-Hafidz As-Suyuti menegaskan ilmu nahu, ilmu sorof, ma'ani, bayan badi, 5 ilmu ini syarat utama di antara 13 syarat untuk menafsirkan Quran. Bayangkan. Lah pertanyaannya, Cina dengan Konfusianisme itu pada aspek mana? Memenuhi barang satu syarat itu tidak ada. Begitu pula berbicara tentang ilmu tafsir misalnya. Bagaimana kemudian kita punya kerangka-kerangka memahami tafsir setiap ayat Quran itu sendiri. Ada kaidah umum, kaidah taksis, mutlak muqayyad, taksis. Itu kan sangat kompleks. Dan itu ilmu yang mapan diakui di dalam khasanah keilmuan dalam Islam. Sebagai contoh begini. Orang berbicara tentang bahasa Cina misalnya. Pertanyaannya, bahasa Cina apakah boleh kita tafsirkan seenaknya? Tidak. Bahasa Cina itu punya kamu sendiri, punya katakanlah grammarnya sendiri, punya kosakatanya tersendiri. Setiap istilah itu ada konsepnya. Likul lismin musamma. Kan tidak boleh kita menafsirkan sembarang dengan alasan, oh ini disesuaikan dengan maunya kita, tidak bisa. Itu baru bicara tentang bahasa, bagaimana jadinya Quranul Karim yang jelas menjadi sumber utama dalam Islam itu disesuaikan dengan pemahaman ajaran lain di luar Islam ini tidak bisa diterima dan ini berbahaya secara ideologis. Ini jelas berbahaya secara ideologis. ya luar biasa untuk mentafsirkan Islam butuh 13 poin ya. Padahal ini Cina bukan orang Islam kok berani-beraninya bikin terjemah.
Ustadz, ini kan langkah untuk signifikasi Islam ini ternyata juga dirancang oleh Institut Pusat Sosialisme di Cina. Ya, bagian dari kelompok kerja Front Persatuan Partai Komunis. Nah, luar biasa ini, Partai Komunis mau menafsirkan Al-Quran. Apakah ini bagian dari langkah untuk memurtadkan umat Islam secara massal, kemudian sistematis? Kemudian langkah apa yang harus dilakukan oleh seluruh dunia Muslim terhadap upaya keji dari rezim komunis Cina tersebut, Ustaz? Di dalam Islam jelas, apalagi ketika kita mendapati fakta yang demikian itu, ini wal'iyadzubillah, Al-Quran ditafsirkan oleh orang-orang yang jelas sudah paham Islam, meyakini Islam, jangankan paham tentang Islam, meyakini Islam saja tidak. Padahal syarat menjadi seorang mufassir itu wajib berakidah dengan akidah sahihah, dengan akidah Islamiyah. Karena dia bicara tentang kalamullah, sumber Islam. Bagaimana mungkin orang yang tidak yakin kepada Islam mau menafsirkan Al-Quran? Saya katakan begini, Muslim saja belum tentu dia boleh menafsirkan Quran. Makanya Nabi SAW ketika mengatakan man qala fil Quran, siapa yang berkata tentang Al-Quran bigori ilmin tanpa dasar ilmu atau bahkan di apa ya tanpa dasar keilmuan itu sendiri itu tempatnya di neraka jahanam. Kenapa? Karena saking ketatnya dalam memahami sumber-sumber genuine Islam sendiri. Kenapa? Karena Islam menjaga ajaran-ajaran. Nah ini ketika muncul tadi teh ada kata tim dari kalangan orang-orang komunis Chinese itu yang kemudian punya rencana ini. Ini bisa dibayangkan teh ibarat ibarat ini apa eh, ya Islam tuh punya ajaran. Kemudian ditafsirkan menggunakan logikanya orang-orang yang tidak mengimani Islam. Disesuaikan dengan konsep mereka. Pertanyaannya itu untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan mereka. Jelas, ini tidak mewakili kepentingan Islam dan kaum muslimin. Maka ya tidak heran kalau kemudian kita menduga kuat ya, di balik proyek berbahaya ini jelas ada upaya ya tadi penyesatan, tadlil secara keagamaan, secara ideologis, mabda'i jelas berbahaya. Apalagi kan antara Islam dan sosialisme komunis kan beda. Kalau dalam Islam ada konsep bermuamalah, konsep bersosialisasi, itu, ya, kan beda dengan konsep sosialisme. Beda dengan konsep komunalnya komunisme. Dalam Islam contoh kita punya konsep kepemilikan. Di dalam Islam kepemilikan itu dirinci di dalam nas-nas Quran. Dalam arti ya dijabarkan oleh para ulama kemudian. Lah di dalam ajaran komunisme itu tidak ada yang namanya kepemilikan individu. Ya. Itu satu contoh beda konsep kepemilikan antara Islam dan komunisme. Begitu pula berkaitan dengan faham dan Konfusianisme itu sendiri. Maka ini jelas berbahaya. Dan apa yang kemudian perlu kita lakukan bagi para thalabul ilmi, para ulama, maka wajib bagi mereka angkat bicara, wajib kemudian menyampaikan penolakan keras, penolakan tegas terhadap proyek berbahaya ini yang jelas tidak bisa kita terima, bahkan bisa masuk di dalam delik penistaan agama. Karena menafsirkan Islam tidak sesuai dengan ilmu Islam itu sendiri. Ini berbahaya mengandung tadlil, penyesatan. Maka menjadi kewajiban jelas bagi para ulama, para tulabul ilmi, mengingatkan umat untuk bersama-sama juga menolak proyek berbahaya ini. Bukan hanya itu, para ulama, para dai pun juga wajib mengingatkan. Dan ini menjadi bagian dari kewajiban kita. Kita hari ini pun juga menunaikan kewajiban itu. Maka saya mengingatkan kepada para penguasa negeri kaum muslimin untuk kemudian menolak keras melakukan somasi protes keras kepada pemerintah Cina dengan proyek berbahaya yang tidak bisa diterima syara'an wa aklan ini. Lalu sisi lainnya adalah kita poin ini menunjukkan bukti betapa kemudian kaum muslimin ini sangat membutuhkan kehadiran penguasa di dalam Islam yang menegakkan akidah, menegakkan syariah, dan mereka punya fungsi menjadi pelindung, memberikan himayah kepada akidah Islam, memberikan perlindungan kepada kaum muslimin dari berbagai macam penyesatan, melindungi masyarakat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, termasuk tadi penyimpangan mengatasnamakan penerjemahan Al-Quranul Karim itu sendiri tidak bisa. Kenapa? Ini dalam rangka memenuhi ajaran di antara ajaran sunnah bagi Nabi SAW, innamal imamu junnatun yuqatalu min wa yutaqabi. Sesungguhnya semata-mata yang namanya al-imam, penguasa atau khalifah itu adalah perisai.
Junatun di sana, junah apa? Perisai dalam segala hal. Maka Al-Hafidh Ibnul Athir atau para ulama itu mereka merinci yang dimaksud dengan junatun dalam hadis ini, dalam hadis sahih tersebut adalah perisai dari berbagai macam keburukan. Keburukan masalah akidah, keburukan masalah apa yang bisa menodai kehormatan kaum muslimin, seperti apa yang kemudian terjadi kepada muslim Uighur misalnya, atau juga kepada hal-hal yang kemudian mengandung penyesatan, menyimpangkan kaum muslimin dari Islam, termasuk dalam proyek berbahaya semacam ini. Ini jelas tidak bisa kita tidak bisa kemudian Islam terima, dan perbuatan semacam itu jelas akan apa uh, mengusik umat Islam itu sendiri, karena jelas-jelas berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, luar biasa, Ustaz. Ini apakah apa yang dilakukan oleh rezim komunis Cina ini merupakan salah satu upaya untuk menghalangi sebagaimana disampaikan oleh Ustadz tadi bahwa khalifah sebagai perisai menghalangi tegaknya sebuah sistem yang namanya khilafah. Ya mengingat memang ya ini kan sedang gembar-gembor apalagi di negeri ini sudah banyak yang membahas. Lah lantas bagaimana Islam itu sendiri menyikapi semua bentuk penistaan dan permusuhan secara sistematis terhadap Islam. Ini ada kaitannya dengan bagaimana khilafah itu sendiri. Dan mungkin nanti akan membangkitkan semangat kita untuk memperjuangkan tegaknya khilafah itu sendiri, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Thaibun, ini barakallahu fikum. Sebagai contoh, misal di dalam ayat Al-Quran, dan saya tidak tahu bagaimana kemudian versinya Cina menafsirkan ayat An-Nur ayat ke-55 misalnya. Di mana dalam ayat tersebut Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifanna fil ardi. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Nah, dalam surat An-Nur ayat 55 ini kan Allah menggambarkan yang namanya esensi kekhilafan di dalam Islam itu apa? Dan ini kan memang ayat yang mengandung janji dari Allah bahwa akan tegak era kekhilafan itu. Dalam hal ini terwujud di masa baginda Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidun, dan kelak juga di akhir zaman. Itu penafsiran para ulama kita. Nah, di dalam ayat Allah menyifati fungsi dari kekhilafahan itu ketika kita bicara tentang kebutuhan kaum muslimin kepada adanya sosok khalifah dengan sistem khilafah, maka dalam surat An-Nur ayat 55 ini jelas tergambar yang namanya khilafah itu fungsinya Allah sitir dalam ayat ini wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum, maka dia Allah akan berikan kemampuan kepada mereka orang-orang yang beriman dan beramal salih untuk kemudian menegakkan agama yang menegakkan satu-satunya din yang Allah ridhoi atas mereka. Kalimatnya apa? Din, bukan adian. Satu-satunya din ya Islam sendiri. Jadi kalau misalnya Islam ditafsirkan oleh ajaran lain, justru itu ajaran yang bertentangan dengan Islam. Ajaran yang tidak Allah ridhoi. Bagaimana mungkin kemudian Quran ditafsirkan oleh ajaran yang tidak Allah ridhoi, Konfusianisme misalnya, atau komunisme misalnya. Itu jelas bukan Islam. Dalam hal ini, tamkin bisa menegakkan satu-satunya dinul Islam, yang dicontohkan bagi Rasulullah SAW, yang Allah ridhoi itu bagi kalian. Jadi dalam hal ini sifat karakter dari kekhilafan yang kemudian memang harusnya wajib ada di tata kaum muslimin agar persoalan berulang penistaan terhadap Al-Quran misalnya di negara-negara hipokrit, demokrasi munafik di Amerika di Eropa misalnya, ataupun juga negara-negara seperti negara-negara Barat seperti Amerika yang kemudian menjustifikasi LGBT misalnya. Di dalam konsepsi Islam, konsepsi khilafah, hal-hal semacam itu tentu tidak akan terjadi, dan dalam hal ini Islam dengan sistem khilafah itu juga kasus ya, rencana katakanlah penerbitan terjemah mengandung penyesatan versi ajaran di luar Islam sendiri. Allah kan begini. Ini contoh kan. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah menegaskan, dan siapa yang kemudian mencari selain Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, sebagai dinnya, sebagai manhaj kehidupannya, sebagai paradigma isu pemahaman kehidupannya, itu Allah gambarkan
fala yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya amal-amal perbuatannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahkan Allah pastikan orang yang mengambil selain Islam sebagai ajaran kehidupannya, apakah komunisme atau isme-isme tersebut di luar Islam, jelas mereka adalah kaum yang kemudian Allah sifati tidak akan diterima amal-amalnya, dan mereka kelak di akhir akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Pertanyaannya, bagaimana kemudian ayat ini ditafsirkan oleh Konfusianisme? Padahal tadi itu Islam sendiri menegaskan seluruh ajaran di luar Islam itu jelas apa ajaran-ajaran yang bertentangan dengan apa yang katakanlah bagi para penganutnya tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, maka ya, tugasnya kaum muslimin ini harus berupaya bersama-sama untuk menegakkan kembali sistem Islam dan dengan sosok khalifah yang menjadi junnah perisai sesuai dengan amanah baginda Rasulullah SAW, yang kemudian menegakkan sistem khilafah yang sebagaimana Allah sifati dalam surat An-Nur ayat 55 tadi, memberikan tamkin kemampuan kepada kita dalam menegakkan agama, menegakkan akidah syariat Islam itu sendiri. Anallahu a'lam. Luar biasa, Masya Allah. Semoga khilafahnya segera tegak sehingga tidak akan ada lagi penistaan-penistaan dan para penista itu kemudian dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih jazakumullah khair pada Ustadz Irfan Abu Nafid atas pencerahannya dan luar biasa ilmunya pada kesempatan sore hari ini. Semoga Ustadz sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin wa iyyakum. Amin. Baiklah pemirsa Khilafah yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dan juga penggugahan, pencerahan darinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Akhir kata, saya Nan Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.